Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Andi Ahmad ini Latif. Sini saya akan menjelaskan tentang language issues and skills in ESP. Bagian pertama, di sini adalah kita akan membahas tentang language issues in ESP. Dan di sini ada terbagi atas dua, yang dimana yang pertama adalah grammar in ESP. Di sini, Dudley Evans dan St. John menyatakan bahwa ada banyak kesalahpahaman tentang peranan tata bahasa di dalam pengajaran ESP. Bahkan, sering dikatakan bahwa pengajaran ESP tidak peduli dengan tata bahasa. Sementara, banyak dari pekerjaan berorientasi keterampilan dalam EAP dan EBP tidak berkonsentrasi pada tata bahasa itu sendiri, di mana siswa memiliki kesulitan tata bahasa yang mengganggu keterampilan produktif pada dasarnya berupa berbicara maupun menulis. Keterampilan menerima, mendengarkan, dan membaca adalah untuk memberikan perhatian pada kesulitan-kesulitan itu. Jika prioritas diberikan untuk keakuratan, maka pengajaran langsung adalah bentuk tata bahasa untuk mengungkapkan makna tertentu yang diperlukan. Selain itu, mereka menjelaskan bahwa untuk membaca, ketika kelemahan tata bahasa pembelajar mengganggu pemahaman arti, hubungan antara makna dan bentuk dapat diajarkan atau direvisi di dalam konteks melalui analisis dan penjelasan. Hal ini seringkali mencakup bentuk kata kerja, berbagai ekspresi yang berkaitan dengan gagasan sebab dan akibat. Jika bahasa Inggris digunakan sebagai media komunikasi dan siswa diharapkan untuk menyampaikan karya tulis dan penyampaian presentasi lisan dalam bahasa Inggris yang akurat, kelemahan dalam tata bahasa memerlukan bantuan yang lebih spesifik. Ini mungkin berarti menyisihkan waktu untuk berkonsentrasi pada kesulitan yang diberikan, mengajar tentang bentuk dan penggunaannya dalam konteks yang relevan dengan kebutuhan pelajar. Oleh karena itu, meskipun tata bahasa yang dipertimbangkan tidak penting dalam pengajaran ESP, tetapi sebenarnya belajar tata bahasa sangatlah penting. Baik, yang kedua yaitu vocabulary in ESP. Seperti yang diajarkan oleh Dudley Evans dan St. John, bahwa pentingnya pengajaran kosakata di dalam ESP kini diterima sangat luas. Perhatian utama dengan apa yang disebut sebagai EAP adalah kosakata semi teknis dan EBP sebagai kosakata bisnis inti. Dia juga mengajarkan kosakata di dalam ESP yang berpusat pada kosakata teknis dan kosakata bisnis, semi teknis dan inti. Baik, bagian B yaitu skills in ESP. Di sini saya akan menjelaskan bagian pertama yaitu reading skill in ESP. Salah satu kontribusi terpenting dalam pendekatan pembacaan ESP adalah pergeseran dari teks sebagai objek linguistik atau ke teks sebagai informasi. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Dudley Evans, St. John, Jones, dan Davis, merangkum prinsip bagi para pembelajar ESP mengekstrak informasi secara akurat dan lebih cepat. Adapun teks sebagai objek linguistik lebih berfokus kepada bahasa dan pertanyaan yang tidak diketahui tentang sintaksisnya. Yang kedua yaitu teks sebagai informasi lebih berfokus kepada informasi dan pada hubungan antara makna dan bentuk. Sehubungan dengan penerapan teks sebagai informasi dalam mengajar ESP, George S. Mouzakitis menjelaskan bahwa teks pertama dipilih dengan sengaja untuk memenuhi kebutuhan para siswa untuk kosakata di bidang studi sosial. Adapun langkah prosedurnya yaitu yang pertama, siswa diberi handout dari 600 kata artikel tentang strata sosial. Yang kedua yaitu tim itu diberi penjelasan atau petunjuk yang dapat dimengerti tentang apa yang akan mereka lakukan. Yang ketiga yaitu tim dibagi untuk mengerjakan pekerjaan kelompok. Dan yang keempat yaitu penyampaian pelajaran mengikuti 4 langkah. Adapun langkah yang pertama yaitu pre-reading. Di sini kita harus mempelajari judul artikel dan memprediksi subjek. Dan selanjutnya itu langkah kedua. Langkah kedua yaitu
global reading. Kita harus membaca seluruh artikel secara cepat. Dan yang langkah ketiga yaitu detailed reading. Di sini kita harus membaca teksnya dengan seksama dan menjawab pertanyaannya. Dan yang langkah keempat yaitu exercise. Setelah melakukan 3 langkah sebelumnya, maka kita harus memperbanyak latihan. Dengan latihan kita akan mudah untuk menjawab soal-soal yang akan kita kerjakan. Mungkin itu saja dari saya. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh pemateri selanjutnya, yaitu Arini Maya Seruni. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.